Perkenalkan, nama saya Nina Sapriana Saragih. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 4 angkatan 11. Pada agenda yang ketiga, saya akan menjelaskan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Ada 3 kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang pertama, manajemen ASN. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, whole of government. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada pembelajaran ini saya akan membahas tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN terdiri dari 2, yaitu 1. Pegawai negeri sipil atau PNS. 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN memiliki tugas sebagai berikut, yaitu 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak dari PNS yaitu berhak atas gaji, tunjangan, dan fasilitas, berhak atas cuti, berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, berhak atas perlindungan, dan berhak atas pengembangan kompetensi. Hak dari P3K yaitu berhak atas gaji dan tunjangan, berhak atas cuti, berhak atas perlindungan, dan berhak atas pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik ASN. 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya.
Sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kecacatan. Ada dua fungsi sistem merit, yaitu bagi organisasi dan bagi ASN. Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui kelemahannya untuk kemudian dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan. Kedua, keamanan. 3, kenyamanan. 4, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. 5, kejelasan. 6, tanggung jawab. 7, ketepatan waktu. 8, kelengkapan sarana dan prasarana. Ke-9, akurasi. Ke-10, kemudahan akses. Adapun prinsip pelayanan prima yaitu 1, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. 2, membangun visi dan misi pelayanan. 3, menetapkan standar pelayanan. 4, memberikan pelatihan dan pengembangan pegawai terkait dengan bagaimana pemberian pelayanan yang baik. Kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Pola pikir PNS dalam pelayanan publik haruslah 1. Pelayan publik merupakan hak warga negara sebagaimana amanat konstitusi. 2. Pelayan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Pelayan publik diselenggarakan dengan tujuan mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. 4. Pelayan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi berfungsi memberikan perlindungan kepada warga negara. Praktik etiket pelayanan publik. Adapun perbedaan etiket dengan etika yaitu 1. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia, hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Sedangkan etika sendiri yaitu tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata, jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi, menyangkut manusia dari segi dalam. Yang ketiga, whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Karakteristik pendekatan WOG sendiri adalah
dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Mengapa WOG penting? Menurut faktor eksternal, karena adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, perkembangan teknologi informasi, serta situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Menurut faktor internal, yaitu ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan, dan keberagaman latar belakang dari nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya. Bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakannya itu 1. Respon pemerintah yang terintegrasi. 2. Menghilangkan sekat sektoral. 3. Kerjasama antar instansi pemerintahan. 4. Kolaborasi. 5. Koordinasi. 6. Sinergitas. Ada beberapa cara pendekatan WOG, yang itu penguatan koordinasi antar lembaga, membangun gugus tugas, koalisi sosial. Adapun tantangan dalam praktik WOG yaitu kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan. Nilai dasar praktik WOG dalam pelayanan yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi. Praktik WOG dalam pelayanan publik. Pelayanan yang bersifat administratif, jasa, barang, regulatif. Adapun pola pelayanan publik ada 5, yaitu yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, 2, 1 atap, 3, 1 pintu, 4, terpusat, 5, elektronik. Sekian pembahasan dari saya tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.